Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Lagi kembali lagi bersama Ega Pratama, tentu channel Ega Pratama. Oh bisa. Entah kenapa akhir-akhir ini Sagittarius tuh selalu ya mengorbankan dirinya dan mengorbankan dirinya selalu ya. Dan kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik untuk kalian, tapi aku garis bawahi lagi bahwa pembahasanku kali ini mungkin gak akan semua orang terima. Mungkin gak akan semua orang pendengar dari YouTube aku tuh suka ataupun paham dengan isi konten-konten aku. Jadi aku minta maaf bagi kalian yang belum paham atau bagi kalian yang nggak mengerti sama sekali. Dan aku berterima kasih banget untuk kalian yang selalu support di video-video aku sebelumnya. Oke, jadi kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik untuk Sagittarius. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video. Guys, welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi sama Ega ya. Dan ya Sagittarius, lagi-lagi kita mengalami ujian yang sangat menarik. Tapi ya kembali lagi, tergantung bagaimana dari kita untuk bisa menyiapkan semua ini, menyiapkan seberapa besar kesabaran kita, menyiapkan seberapa besar mental kita, dan menyiapkan seberapa besar kesiapan kita dalam menghadapi ujian. Tentunya ada beberapa Sagittarius yang sudah bisa dan sanggup menangani semua ujian ini, tapi ada masih beberapa Sagittarius lagi yang masih bingung bagaimana sih cara menangani hal ini ya. Jadi aku akan sedikit memberitahu kalian tentang hal ini, oke? Jadi kali ini aku akan membahas tentang garis waktu. Wah. Pembahasan kali ini mungkin cukup rumit, cukup benar-benar sulit dipahami dan benar-benar nggak paham lah tentang isi ini. Tapi bagi kalian yang paham dan mengerti dari sisi pemikiran yang lain yang kalian miliki, pasti akan paham dengan maksud ini. Oke, Sagittarius, kalian pernah merasa nggak kalau kalian menginginkan sesuatu ataupun ingin menjadi sesuatu, dan ketika kalian sudah benar-benar fokus dalam satu titik, fokus dalam satu tujuan ataupun benar-benar satu yang kalian inginkan, kalian tuh selalu fokus, kalian selalu benar-benar berusaha menjadi yang baik, menghilangkan semua keburukan dunia, dan benar-benar bisa kembali dan meminta lah intinya kepada sang pencipta ya. Tapi entah kenapa ketika sesuatu yang muncul dari diri kalian, ataupun kalian membuat keburukan, ataupun kalian melakukan kesalahan yang benar-benar fatal, hal itu akan gagal, dan alhasil ada orang lain yang sebelumnya tidak terkenal ataupun tidak menampilkan wajahnya, akhirnya dia bisa meledak dengan sendirinya. Artinya apa? Kesempatan Sagittarius sebenarnya bisa kalian miliki mencapai sesuatu tujuan, tapi dengan satu catatan adalah fokus dengan apa yang harus kalian miliki. Kalian benar-benar harus membersihkan keburukan, rasa negatif dalam diri kalian, dan benar-benar harus fokus. Jangan sampai melewatkan kesempatan itu, karena aku tuh sering melihat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya ketika Sagittarius tuh benar-benar meminta sesuatu ya gitu. Tapi ketika dia sudah mengalami ataupun jatuh dalam peristiwa buruk, alhasil apa yang dia minta itu yang akan didapatkan orang lain. Orang lain yang akan mendapatkan apa yang Sagittarius minta. Pernah nggak mengalami hal itu? Apakah itu kebetulan ataupun ya benar-benar keganjalan yang menurut hati kalian benar-benar nggak bisa dipahami? Jawabannya adalah itulah rahasia waktu. Ketika Sagittarius sudah paham bagaimana sih waktu itu bekerja, ketika Sagittarius itu paham dunia ini tuh sebenarnya mudah banget, sangat-sangat mudah. Tapi yang membuat dunia ini sulit adalah pemikiran kita sendiri. Terkadang kita tuh selalu menganggap remeh sebuah permasalahan dengan pikiran kita. Kita tuh selalu menganggap remeh ya. Kita tuh seolah-olah benar-benar ya gampang lah dalam menangani sesuatu, ataupun mudah lah dalam menangani sesuatu. Tapi kita tuh terkadang lupa bagaimana sih hal itu harus bisa kita terselesaikan, harus benar-benar bisa selesaikan dengan rapih banget. Itu gimana caranya? Terkadang itu kita lupa ya. Alhasil bukannya menambah selesai permasalahan itu, melainkan menambah lebar permasalahan itu sendiri. Kalian paham deh? Karena ya menurut aku ya,
Kalau kita ingat dengan apa yang kita mau, ingat dengan apa yang kita tuju, ingat dengan apa yang kita harus lakukan, itu seolah-olah dunia ini tuh tidak berat sama sekali. Tapi ketika kita benar-benar lupa dengan caranya, lupa dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita harus lakukan, ataupun kita seolah-olah ingin menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan semua ini, itu akan terasa berat banget. Ya, jadi ya ingat kembali lagi, selesaikan semua permasalahan kalian dengan apa yang kalian tahu, dengan cara yang benar, dengan cara yang benar-benar harus kalian sempurnakan itu. Yaitu apa? Memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan kalian masing-masing, sesuai kepercayaan kalian masing-masing ya. Karena itulah jalan keluar satu-satunya dunia. Coba deh kalian perhatikan, kalau kalian menyelesaikan masalah sekecil apapun dengan cara kalian, itu masalah akan semakin membesar. Masalah itu akan benar-benar semakin menjadi ruwet, seolah-olah masalah itu nggak akan lepas dari diri kalian. Tapi sebaliknya, ketika kalian menghadapi masalah yang sangat-sangat besar, benar-benar masalah itu nggak pernah akan terselesaikan menurut kalian. Dan ketika kalian melakukannya dengan menyelesaikan dengan cara pasrah, berserah diri, dan dengan cara ya istighfar dan lain sebagainya, menurut kalian ketahui, itu akan terlihat sangat mudah banget. Bahkan hati kalian tuh benar-benar tenang, hati kalian tuh benar-benar seolah-olah dunia ini tuh benar-benar enak ya. Dunia ini tuh mudah banget, kalian minta apapun akan dikasih, tergantung kepercayaan kalian. Aku pernah mendengar dari ustadzku dulu waktu aku ngaji, Allah itu pernah berpesan dalam Al-Qur'annya, aku sebagaimana prasangka hambaku. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Jadi ketika kamu yakin semua itu akan mudah, ya yakin, benar-benar yakin, dan kamu benar-benar pasrah sama itu, benar-benar nggak ada masalah di hidup di dunia ini sebenarnya. Masalah hidup di dunia ini adalah kesabaran dan keyakinan kita masing-masing. Kalau kita mencoba sesuatu hal dengan cara logika, maka tidak akan pernah mencapai di puncak, benar-benar puncak hati yang paling nyaman gitu loh. Kenapa? Aku berbicara tentang Sagittarius ya guys. Kalian berpikir Sagittarius tuh orang yang have fun. Kalian berpikir Sagittarius tuh benar-benar orang yang paling bebas, benar-benar orang yang mencari kenyamanan, benar-benar orang yang benar-benar nggak suka banget dengan keruwetan dunia, benar-benar nggak suka dengan problem-problem yang benar-benar harusnya nggak ada gitu. Orang-orang yang nggak suka dengan keribetan, Sagittarius itulah. Kenapa? Menurut Sagittarius, ketika ada hal yang mudah untuk bisa diselesaikan, kenapa harus cara ribet gitu? Ketika ada sesuatu yang gampang untuk menyelesaikannya, kenapa harus dengan cara ribet gitu ya? Jadi ya intinya kalian harus kembali lagi ke diri kalian. Kalian benar-benar harus kembali lagi dengan apa yang kalian mau, dengan menyelesaikannya dengan satu tujuan. Oke? Ya mungkin aku membuat video ini hanya sebagai pengingatku aja, hanya sebagai pengingat diriku. Terkadang aku juga lupa bagaimana caranya, padahal aku sudah sering menggunakan caranya, benar-benar sudah selalu banget berhasil, dan seolah-olah ketika ada masalah tuh tertawa, dan orang yang melihatnya tuh aneh. Kenapa orang ini selalu tertawa ketika ada masalah? Kenapa orang ini selalu tertawa ketika dimarahi? Kenapa orang ini selalu tertawa ataupun seolah-olah aneh, seperti nggak ada masalah di depannya, padahal banyak banget perselisihan, banyak banget pertengkaran ataupun banyak banget masalah yang ada di depannya. Karena apa? Orang ini tuh tahu, orang ini tuh mengerti bagaimana sistem masalah itu akan terjadi dan sistem masalah itu akan terselesaikan. Ruang dan waktu akan berjalan dengan sedemikian rupa dengan caranya tersendiri. Jadi ya intinya dari video ini adalah jangan pernah memikirkan masalah yang benar-benar bukan tugas kamu memikirkan masalah. Kamu hanya ditugaskan untuk meminta, bukan memikirkan masalah. Bang, kalau nggak ada jalan, nggak mungkin nggak ada jalan, pasti ada jalan. Tapi kenapa kok nggak ada petunjuk bang? Kenapa nggak ada benar-benar solusi di setiap permasalahanku bang? Kembali ke diri kalian. Apakah kalian benar-benar sudah yakin? Apakah kalian benar-benar sudah percaya? Apakah kalian sudah benar-benar pasrah dengan apa yang kalian alami saat ini?
Kalau kalian belum merasakan hal itu, maka ya kalian harus berjuang lagi. Tenangkan diri kalian, tenangkan hati kalian. Dunia ini sudah diatur, jadi jangan terlalu berharap untuk bisa menyelesaikan dunia ini dengan cara kalian sendiri. Itu adalah kuncinya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu, dan semoga bisa menghibur. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana, ataupun ada salah kata, ataupun ada hal yang kalian bingungkan dari video ini. Aku minta maaf, dan aku berterima kasih banget untuk kalian yang sudah subscribe. Subscribe like dan komen juga di video-video aku. Dan aku mohon supportnya lagi, karena beberapa akhir ini aku udah jarang banget bikin konten. Biasanya setiap hari ya, tapi ini sudah benar-benar sibuk, jadi aku belum bisa membagikan waktu lagi. Dan insyaallah kalau Allah mengizinkan, insyaallah aku akan rutin lagi buatkan konten untuk hiburan ya, untuk kalian juga dan untuk diriku sendiri. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Yang pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran sakit terus. Bye bye.